lancar. Selamat pagi. Pagi. Ya, sehat semua? Sehat. Luar biasa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam ahli, salam kebajikan. Baik, sesuai dengan agenda hari ini Bapak Ibu, kita akan merefleksikan kinerja yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Jadi hari ini kita akan merefleksi tindak lanjut pada indikator siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Jadi yang kemarin sudah Bapak Ibu selesaikan adalah ya. Jadi ini progres dari Bapak Ibu kemarin menyelesaikannya. Jadi mungkin ini semua sudah dinilai. Artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya, cuma hanya mengapa belum, karena ada beberapa dokumen. Dokumen itu memang boleh di belakang apa, yang penting siklusnya sudah selesai. Jadi ini yang tidak apa-apa Bapak Ibu tambah dikit, tidak apa-apa. Yang penting sudah selesai semua. Artinya sudah selesai. Ini juga sudah, ya, ini ajarkan, ini sudah yang penting. Yang ini untuk bulan Mei ini sudah selesai dan sudah saya nilai. Tinggal melengkapi dokumen aja lagi sedikit. Saya kira sudah oke. Nah, di refleksi kali ini Bapak Ibu akan merefleksikan tentang bagaimana Bapak Ibu kemarin melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Ya, hampir semuanya indikatornya itu adalah aktivitas pembelajaran. Ya, tentunya sudah melalui pra-observasi, kita sudah menentukan jadwal. Kemudian Bapak Ibu tidak ada seperti apa yang perlu Bapak Ibu siapkan ya di pra-observasi. Kemudian di observasi bagaimana pengalaman Bapak Ibu, kelebihan, kekurangan, dan apa yang harus dilengkapi ketika Bapak Ibu merasa kayaknya ini kurang. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk kegiatan belajar melalui PMM atau atau super belajar yang lain. Nah, ketika Bapak Ibu belajar, nah, apa yang inspirasi apa yang Bapak Ibu dapatkan? Sudahkah Bapak Ibu menerapkan itu atau mungkin nanti? Nah, itu juga Bapak Ibu sampaikan. Kalau sudah diterapkan, bagaimana kira-kira dampaknya kepada siswa? Gitu. Apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, seandainya masih belum, apa tindakan ke depan? Itu secara lucu Bapak Ibu mau dapat refleksi. Ini sudah jelas Bapak Ibu? Nah, jadi hari ini kita akan merefleksikan sekaligus juga berdiskusi, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksinya, kemudian mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang mau menanggapi, kemudian Bapak Ibu menyampaikan nanti apa tindak lanjutnya ke depan. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu yang akan lebih banyak untuk berdiskusi. Oke, siap Bapak Ibu? Ya. Baik, kalau gitu saya akan mulai dari kelas 1 ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan mulai dari kendalanya waktu saya melakukan praktik pada waktu observasi, yaitu saya itu murid itu dalam melakukan diskusi kelompok itu belum begitu bagus jalannya, karena mereka ada sebagian yang belum aktif, itu Bapak. Jadi dan apa namanya itu, anak-anak itu kalau yang sudah bisa itu lebih banyak menguasai jalannya diskusi. Nah, itu mungkin jadi kelemahan saya. Bagaimana saya bisa untuk memfasilitasi mereka supaya mereka itu semuanya aktif dalam diskusi sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, seperti itu Bapak. Ya. Jadi ketika diobservasi ada siswa yang kelompok yang belum aktif gitu Bang. Oke.
Jadi apa tindakan Bapak Ibu Wiwin untuk mensiasati itu? Kegiatan kedepannya seperti apa? Nah, kegiatan kedepannya yang ingin saya apa itu saya belajar di platform Merdeka Mengajar, juga belajar dari teman-teman dalam melakukan praktik baik, juga kemudian saya juga belajar dari mungkin pelatihan yang ada di luar PNS. Seperti itu. Ya. Nah, ketika Ibu belajar, kemudian apa inspirasi yang Ibu dapatkan dan ketika mungkin sudah menerapkan apa perubahan perilaku yang Ibu lihat di kelas? Nah, kemudian kan habis saya melakukan refleksi itu, saya ingin menindaklanjuti dengan belajar lagi. Kemudian dari belajar itu saya dapat inspirasi, bahwa pembelajaran itu tidak harus bersifat formal gitu. Maksudnya bisa dalam bentuk permainan atau game, dan itu sudah saya lakukan, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi antara anggota dalam kelompok itu bisa saling bekerja sama, Bang, dan aktif dalam kelompoknya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Guru. Jadi kalau saya simpulkan, ketika Ibu belajar itu mendapatkan inspirasi tidak hanya dengan formal saja gitu ya, tapi juga dengan bermain dengan berbagai metode Ibu terapkan untuk mengaktifkan siswa yang mungkin belum berperan secara aktif di kelas. Jadi Ibu sudah sampaikan hasilnya. Jadi ketika saya observasi, saya melihat memang ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin metodenya, medianya yang mungkin belum tepat. Nah, ketika Ibu belajar sudah mendapatkan inspirasi. Nah, jadi kedepannya nanti Ibu sudah menemukan strategi yang seperti itu, dan itu akan dilanjutkan lagi ya Bu. Karena untuk siswa yang kelas kecil. Jadi dengan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Ibu. Terima kasih Bu Ibu. Ada yang ingin menambahkan atau lanjut aja dulu? Oh, lanjut. Kemudian dari kelas 2. Terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi kendala yang saya alami saat observasi yang lalu Nika, ada ketika saya mengkondisikan kelas dan siswa belajar kelompok itu, siswa itu kebanyakan dia ribut dan suka sekali berbicara sendiri. Begitu kemudian jika saya ingin mengkondisikan anak-anak itu untuk fokus terhadap pembelajaran kelompok itu sangat sulit sekali, karena dia senang kalau bicara begitu, bercerita dengan temannya. Jadi pelajaran kelompok saya sulit kondusifnya seperti itu. Jadi bagaimana strategi Ibu ketika di observasi itu menindaklanjuti? Strategi yang saya lakukan itu untuk memfokuskan anak-anak terhadap pembelajaran kelompoknya itu, saya melakukan belajar melalui platform Merdeka Belajar lagi, dan melihat sumber-sumber lainnya terhadap pembelajaran, bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik. Jadi apa yang dibutuhkan? Mungkin kalau sudah diterapkan, dan hasilnya seperti apa? Hasilnya siswa nanti mampu bekerja sama dalam kelompok, mampu mengikuti dengan baik. Kemudian saya juga harus mampu memahami berbagai karakteristik siswa, yang setiap siswanya itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan mengetahui minat bakat siswa tersebut. Ya. Jadi ketika Bu Andi belajar, dia menemukan inspirasi. Jadi dengan berbagai macam metode juga mengenal karakteristik siswa, sehingga apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, tidak semua anak senang dengan misalnya metode ceramah, tidak semua anak senang. Kemudian kadang-kadang kita tampilkan video, tidak semua anak suka nonton video. Jadi mungkin Bu Handri bisa menyajikan dengan membaca, menonton video atau game, dan berbagai kegiatan yang menyenangkan di kelas. Jadi tidak
kedepannya mungkin Bu Andi rencana seperti apa untuk kedepannya? Kedepannya rencananya saya belajar mengkolaborasikan antara itu metode pembelajaran menggunakan video dengan yang lainnya, agar siswa yang lain juga yang senang dengan video agar menonton video seperti itu. Tapi kendalanya kadang di waktu kadang cepat kali habis kalau saya kolaborasikan dengan ini. Iya. Nah, itu kan nanti kegiatan Ibu belajar di kapal mereka atau dengan ada perlu bantuan apa Ibu? Mungkin dari rekan atau dari sekolah atau dari sekolah yang perlu dibantu Ibu? Bisa sih dari rekan sejawat, biasanya saya sering sharing sama modelnya. Bagaimana sih pengelolaan kelas yang baik nanti karena anaknya seperti ini gitu. Ya. Dengan bapak kepala sekolah gitu, namanya sharing sama bapak. Ya. Jadi mungkin kita maksimalkan Bapak Ibu untuk observasi teman rekan sejawat yang saling mengamati gitu. Ya mungkin itu yang untuk kedepannya bisa kita maksimalkan. Oke, terima kasih Bu Lulu, luar biasa. Sekarang dulu buat Bu Lulu. Oke, itu dari kelas 1, kelas 2 ya pembahasannya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa yang kurang aktif gitu, kadang-kadang mungkin 1-2 kali Bapak Ibu bisa tangani ya, mungkin ya. Tapi kadang-kadang karena saking monotonnya begitu terus ya kadang ya. Nah Bapak Ibu nanti siasati itu ya. Jadi biar semua anak yang tidak aktif, yang belum memiliki peran, jadi semuanya terlibat. Ya, silakan dikemas kegiatan pembelajarannya yang lebih interaktif. Dari kelas 3, ya Buayan. Oke, silakan. Yang sampaikan masalah proses pembelajaran di kelas, kendala yang temukan di masalah anak ini sangat sulit yang ngatur waktu untuk mengajak dia kerja kelompok. Karena mungkin sebelumnya saya pakai model yang lama. Di dalam kerja kelompok, kendalanya itu adalah anak itu suka ribut dan sulit saya mengatur waktunya. Waktunya itu maksud yang itu untuk mengatur tempat duduknya itu sulit karena dia selalu banyak ribut. Terus pas waktu kerja kelompok itu untuk yang latihan anak-anak untuk mengajak mengungkapkan pendapatnya itu sangat sulit orang ini. Mungkin dia karena masih kelas 3 kan tidak terbiasa. Terus anak-anak itu konsentrasinya itu tidak mau pusat dengan temannya, maksudnya dia tuh nggak mau kerja sama, dia fokus mau kerja sendiri. Itu kendala yang dapatkan itu. Jadi ketika saya observasi juga yang hal yang sama di kelas Ibu ya. Jadi mereka lebih banyak bekerja sendiri kan ya. Nah, Ibu sudah menyadari bahwa kesulitan Ibu adalah mengelola kerja siswa secara berkelompok, kemudian meningkatkan peran aktif untuk siswa itu kesulitan. Oke. Nah, dari kesulitan itu setelah diobservasi apa tindakan yang Ibu lakukan? Tindakan yang lakukan untuk anak yang kelas 3, yang bentuk dia dan yang bimbing, yaitu yang arahkan dia, yaitu yang atur di sisinya, yang masing-masing kelompok itu yang isi anak yang agak mampu dan bisa mengungkapkan masalah dalam kerja kelompok. Ya, gimana hasilnya itu? Setelah itu yang hasilnya bisa dimanfaatkan dan ada perubahan dan dia mau mengungkapkan pendapatnya. Jadi, dan dibantu oleh teman yang bisa. Jadi siswa yang sebelumnya kurang aktif ada peningkatan keaktifan di kelas gitu. Ya, itu dengan yang belajar di PNM itu masalah yang belajar itu masalah teknik di sana tentang permainan. Yang ajak di anak-anak ya untuk bermain dan permainannya itu mengarah untuk pelajaran yang
sampaikan pada waktu itu. Tapi anak-anak itu ada kemajuan dan dia sangat semangat karena disertai dengan permainan tadi. Ya, oke, luar biasa. Jadi ibunya sudah mendapatkan inspirasi dari belajar mandiri di Taman Merdeka Mengajar dan sudah diterapkan. Sudah ada peningkatan yang awal siswanya yang mungkin kurang aktif, belum bisa bekerja kelompok, sekarang sudah ada peningkatan. Nanti mungkin dilanjutkan lagi Bu, jadi dengan metode-metode yang lain lagi. Oke, terima kasih Bu Koyan. Pertanyaan buat Bu Koyan. Oke, selanjutnya dari kelas 4. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kelas 4, dari kami, kendala yang saya dapatkan ketika pada saat pembelajaran yaitu tentunya masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dan juga tingkat pemahaman dan juga tingkat pengetahuan siswa itu berbeda-beda. Jadi kita di sana harus jeli melihat apa kebutuhan siswa, bagaimana karakternya, dan bagaimana kita harus melakukan atau memberikan pembelajaran yang tepat untuknya. Jadi kendalanya itu seperti itu, adanya perbedaan segi pengetahuan, adanya masih siswa yang kadang-kadang kurang fokus sehingga kita susah untuk memberikan pemahaman karena tingkat fokusnya mereka itu masih kurang karena berbeda-beda tingkat pemahaman juga tingkat ketertarikannya dia dalam belajar. Mungkin itu kendala yang hadapi selama mengajar. Nah, dari kendala itu apa yang Bapak lakukan untuk mensiasati, meminimalkan tantangan? Cara dia menyiasati hal-hal tersebut adalah yang pertama tentunya dia berkoordinasi kepada bapak kepala sekolah, kepada rekan-rekan yang rekan-rekan guru kelas lain, menentukan teknik apa yang tepat, bagaimana metode pembelajarannya, dan juga dia juga mempelajari sesuatu di PMM ya. Di sana ada topik yang dia pelajari adalah disiplin positif. Di sana dimana dia mempelajari bahwa jika kita dapat menerapkan teknik disiplin positif tersebut dengan tepat, maka siswa secara tidak langsung, secara otomatis dia akan mampu mendisiplinkan dirinya sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga saya melihat sosial media bagaimana teknik-teknik guru-guru di luar sana yang saya kira cukup menarik, itu saya tiru seperti itu. Ya, jadi dari kegiatan belajar itu Pak Billy sudah mendapatkan inspirasi dengan berbagai metode, kemudian teknik bagaimana mengajarkan pembelajaran yang menyenangkan. Pak Billy sudah menerapkan, gimana reaksi anak-anak lain? Sudah latihan terapkan, artinya contoh-contoh yang dia dapatkan, pembelajaran yang dapatkan, ternyata sangat-sangat merubah bagaimana minat anak tersebut untuk mengikuti pembelajaran. Dari anak-anak yang awalnya mungkin pikirannya kemana-mana, akhirnya dia terfokus. Saya coba metode, apalagi saya gabungkan juga dengan menggunakan IT, teknologi. Jadi anak-anak itu ada rasa ingin tahu, penasaran apa sih yang dilakukan oleh guru, bagaimana caranya, kok seru gitu. Jadi siswa itu lebih tertantang, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang dia lakukan seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi kalau saya simpulkan, Pak Billy sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Billy. Oke, terima kasih Pak Billy. Nanti mudah-mudahan ke depan dilanjutkan lagi yang seperti itu dan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain. Oke. Kelas 4 sudah, sekarang kelas 5. Ayo, ada 2 kelas 5. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Nah, di sini terkait dengan kendala saat melakukan observasi kelas itu sama seperti rekan-rekan lainnya, sebagian besarnya sama. Tetapi yang lebih menonjol yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana pembagian kelompoknya.
Jadi saat membagi kelompok, tentunya anak-anak yang cerdas akan memilih anak-anak yang cerdas juga. Lalu untuk siswa yang merasa dirinya memiliki kemampuan biasa, dia tidak akan berani mengajukan dirinya untuk berkelompok dengan siswa yang cerdas. Nah, hal ini menyebabkan saya sebagai guru harus menyikapinya dengan membagi anak tersebut secara heterogen. Tetapi di sana pasti ada ketimpangan dari anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya menyikapi, Bu, saya sama ini aja, gitu. Jadi karena dia merasa saat dia berkelompok itu akan mengurangi intensitas dia membuat tugas. Jadi tugasnya itu menurut dia akan kurang performanya jika berkelompok dengan siswa yang biasa. Nah, terkait kendala yang lain mungkin sama, akan namanya juga anak-anak pasti tidak fokus kalau sudah berkelompok, disatukan dengan temannya pasti akan mengobrol. Mungkin kendala saya di sana, Bapak. Nah, kendalanya kan sudah jelas ya. Jadi mengaktifkan siswa dalam kelompok biar adil dan merata itu ya, biar tidak ngumpul yang pintar-pintar, sehingga yang standar ngumpul standar, jadi tidak efektif. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala itu? Jadi saya kan sempat juga mempelajari beberapa terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan juga bagaimana kita melakukan penilaian di awal dulu, asesmen diagnosisnya di awal. Jadi saya mengetahui, oh anak ini kemampuannya segini, anak ini segini. Jadi saya membagi kelompoknya secara heterogen. Kelompoknya jadinya saya yang menentukan, tetapi saya mempertanyakan dulu ke anak-anak, setuju nggak kelompoknya kayak gini gitu. Jadi saya dua belah pihak terkait dengan pembagian kelompoknya. Lalu saya juga menerapkan bantuan media terkait dengan bagaimana membagi kelompoknya juga secara acak dan menunjuk salah satunya untuk menjadi koordinator terkait dengan tutor sebaya. Karena menurut saya jika ada anak yang sudah mampu mengontrol kelompoknya pasti akan terkoordinir dengan baik. Jadi terkait dengan anak yang saya tunjuk, anak tersebut akan mengembang tanggung jawabnya. Jadi semua harus kerja ya gitu. Jadi dia ada tanggung jawab dalam satu kelompok. Beda dengan sebelumnya, sebelum tidak ada koordinatornya, ia akan merasa dia aja yang buat, saya diam aja gitu. Jadi cuma numpang nama aja di kelompoknya. Jadi jika kalau sudah ada koordinator, ia akan merasa tanggung jawab untuk kelompoknya menampilkan yang terbaik daripada kelompok yang lain. Iya. Jadi kelompoknya sudah heterogen. Nah, memang Bapak Ibu kalau diferensiasi kita mengarahkan anak untuk memilih kelompoknya kan bebas. Nah, kadang-kadang itu tidak efektif, ya tidak efektif. Kadang-kadang kayak tadi ngumpul yang mereka sukai aja kan gitu ya. Nah, di sana guru bisa mengintervensi dalam pembentukan kelompok dengan tujuan nanti kan pembelajaran lebih efektif. Jadi tidak hanya menuntut dengan menyerahkan begitu saja kepada anak-anak. Jadi karena situasinya seperti itu, karena fokusnya untuk melakukan kegiatan kelompok, ibu bisa melakukan intervensi untuk membantu anak-anak yang kurang dengan tutor sebaya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa ini menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Nanti masalah tentang pengelolaan kelompok mungkin bisa ditanya kepada Bu Siska. Ya, terima kasih Bu Siska, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, luar biasa. Lanjut dari kelas 6. Silakan. Cek, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah. Saya guru kelas 6 ingin menyampaikan kendala yang saya hadapi pada saat kegiatan pos pembelajaran, yaitu di mana siswa saya karakteristiknya adalah siswa yang terlalu aktif. Ada beberapa siswa yang sangat aktif. Jadi ketika pembentukan kelompok, saat kelompok tersebut ada siswa yang susah dikendalikan. Ada beberapa siswa yang susah dikendalikan. Pada saat itu, ketika proses pembelajaran, saya memakai media bola karena kebetulan menggunakan materi gerhana bulan. Nah, ada beberapa siswa yang bermain bola. Jadi itu kendala yang tiang hadapi, Pak. Ya, betul sekali. Saya juga lihat di observasi ada beberapa anak yang main bola, Pak.
Nah, jadi kedepannya atau pada saat itu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kegiatan itu? Nih, pada saat itu Tiang coba untuk menegurnya, dan selanjutnya Tiang juga berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat juga, dan dengan belajar juga mengisi diri dari platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, di mana Tiang mencoba untuk belajar mengenai model-model dan metode pembelajaran, di mana agar siswa tersebut aktifnya bisa terarah seperti itu. Ya, jadi dengan mungkin menegurnya, kemudian memperingatkan ya. Jadi memang Bapak Ibu anak kelas 6 yang sedang aktifnya memang seperti itu. Jadi kita yang nanti memilih bagaimana kegiatan pembelajaran yang memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dengan bermain gitu ya. Nah, jadi Bu Dewi sudah mendapatkan inspirasi yang tadi dengan berbagai metode cara yang dilakukan. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa ya. Baik, sekarang dari guru mata pelajaran, dari guru PJOK. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk dalam pelajaran PJOK, kendala yang saya hadapi sebenarnya tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja alat dan tempat, karakter anak yang berbeda, konsentrasi anak kurang, postur kedua anak yang ada yang gemuk, susah melakukan gerakan, ada yang kurang aktif atau pasif. Antisipasi mengatasi itu tindak lanjut yang saya lakukan. Untuk alat itu bisa dimodifikasi, tempat bisa memanfaatkan halaman sekolah. Untuk adalah anak-anak yang pasif, kita arahkan supaya bisa menjadi contoh, melakukan gerakan-gerakan supaya dia jadi aktif. Apa yang anak lakukan pada saat penilaian itu, kita selalu memberi nilai baik walaupun gerakan anak-anak dalam olahraga itu kurang bagus, kurang tepat. Kita tetap memotivasi dia, oh kamu sudah baik, padahal itu kurang. Pada akhir pelajaran itu kita memilih anak-anak yang gerakannya bagus untuk menjadi sampel dalam pembelajaran. Untuk inspirasi yang saya lakukan, saya akan tetap sharing dengan teman sejawat, mohon bimbingan pada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mengajar lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Pokoknya belajar di IPM kemarin mendapatkan inspirasi Pak. Untuk di BMM banyak sekali yang saya dapatkan itu inspirasinya itu dalam meningkatkan peserta anak didik belajar lebih aktif, pembelajaran dan berpihak pada peserta didik. Gitu. Ya. Jadi kalau pembelajaran olahraga biasanya Bapak Ibu ya, khusus di lapangan kan pasti aktif ya. Paling senang dia kalau belajar olahraga. Ya, jadi saya kira di pembelajaran olahraga tidak ada kendala ya, karena mereka senang dengan kegiatan di luar, seperti gerak-gerak dan sebagainya. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Bu Ayu. Apa lagi? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya saat di kelas, ketika saya melakukan kerja kelompok untuk anak-anak, seperti yang Ibu Siska bilang tadi, memang kendalanya mereka memilih teman yang mereka sukai, mungkin teman yang menguntungkan atau teman yang menurut mereka nyaman diajar ya. Jadi itu kendalanya memilih teman. Dan untuk bahasa Inggris, saya sudah buat kelompok kemarin waktu pembelajaran. Jadi anak-anak bisa kendalanya tidak ada yang signifikan, masih bisa melakukan dengan baik. Cuman kurang fokus pada anak-anak, terus anak-anak masih suka ribut dan tidak mendengarkan ketika kelompok yang lainnya maju.
Jadi mungkin pembelajarannya harus lebih lebih menarik dan juga lebih biar tidak membosankan untuk anak-anak. Jadi itu kesimpulannya sih, jadi tidak ada yang kendala signifikan, cuma kurang fokus pada murid, terus masih libur dan masih memilih teman. Habis itu untuk penanganannya saya lakukan pemilihan acak. Jadi saya berikan spontan saja tugas, jadi kelompok, jadi saya kasih dari depan ke belakang, jadi mereka berdiskusi di depan bersama. Habis itu berkelompok dan saya jawab jadi semua siswa harus ikut berpartisipasi. Ketika saya bilang misalnya benar yang dikatakan atau dijawab dengan murid itu, saya diskusi juga sama teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, apakah benar yang dijawab. Jadi semua anak-anak itu ikut berbicara, ikut berdiskusi, ikut menilai temannya juga, bukan saya saja yang menilai, seperti itu. Jadi saling sama-sama kita sharing. Ya. Jadi kalau sudah ada peningkatan aktivitas nih, artinya yang awalnya anak yang pendiam sekarang sudah berapa sudah mau gitu? Ya, sudah ada peningkatan jadi yang pendiam, jadi dia berani untuk menampilkan kemampuannya. Jadi saya berikan kenyamanan dulu pada anak-anak biar dia tak takut. Jadi saya beri rasa percaya diri juga kita tumbuhkan sama anak-anak ya, semua anak biar rasa percaya diri itu tumbuh. Jadi ketika rasa percaya diri itu ada, walaupun salah, jadi anak-anak bisa berpendapat sesuai dengan yang dia kemampuannya sendiri. Oke, terima kasih keluarga saya. Sudah ada peningkatan aktivitas kegiatan pembelajaran, sudah sesuai dengan indikator yang dicapai. Oke, tepuk tangan buat misalnya. Oke, yang saya berikan kesempatan yang terakhir. Terima kasih atas waktunya. Adapun kendala yang observasi yang saya kemarin hadapi, yaitu siswa kadang ribut di kelas ya, jadi mempunyai perbedaan, jadi bakat minatnya ada berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda di setiap siswa itu berbeda. Jadi tidak bisa kita dengan metode yang sama dalam mengajar. Ada yang suka ke video, ada yang tidak seperti itu. Juga ada yang suka agama, mungkin ada juga yang tidak suka gitu. Jadi itu perbedaan karakter, perbedaan minat, bakat. Itu yang biasa jadi kendala. Fokus siswa juga tidak berbeda-beda ya, antara siswa satu dan siswa lainnya. Itu juga menjadi kendala yang sering dihadapi di kelas. Dari kendala itu Pak Made, apa tindakan yang Pak Made lakukan? Ya, jadi tindakan yang saya lakukan itu pertama terinspirasi dari PNL itu dengan membangun kesadaran dalam dirinya, melakukan pendekatan kepada siswa secara personal seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan, membangun kesadarannya di dalam diri bahwa apa yang dia pelajari nantinya akan bermanfaat untuk dirinya. Dan yang kedua, membangun rasa penasaran dalam dirinya. Jadi kalau sudah ada rasa penasaran, dia akan terinspirasi atau ingin lebih mendalami apa yang dia pelajari. Jadi dengan merasa penasaran itu, dia akan terpacu untuk belajar, untuk aktif, untuk bertanya seperti itu. Ya. Dan selanjutnya mungkin kesepakatan kelas juga ya, bagaimana supaya tidak ribut mereka di kelas, supaya lebih fokus gitu. Dan itu saja Pak dari saya. Jadi setelah kita melakukan seperti itu, ada perubahan, ada yang lebih fokus, lebih dia lebih bisa memahami, yang lebih memahami, lebih belajar itu lebih aktif ya, seperti itu. Jadi dari kegiatan awal
observasi kita sudah pernah diskusi ya, berdua jadwal, kemudian memilih aktivitas interaktif. Jadi kendalanya ke siswa itu kan siswanya jadi kurang aktif karena banyak sekali perbedaan-bedaan, kita kurang itu dan sebagainya. Nah, Pak Gede sudah menemukan kendalanya, kita diobservasi, saya juga mengamati beberapa anak yang memang belum berperan secara aktif. Nah, Pak Gede kemudian menemukan inspirasi di platform Merdeka Mengajar dan sudah menerapkan dan hasilnya sudah ada peningkatan. Itu luar biasa sekali. Nanti akan dilanjutkan lagi ke depannya dengan berbagai aktivitas yang lebih menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat Pak Gede. Gimana, ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Ya, dari sekian refleksi dari guru wali kelas, kemudian dari guru mata pelajaran, ya. Jadi masalahnya hampir sama Bapak Ibu ya. Hampir sama karena indikator yang Bapak Ibu pilih itu kan aktivitas pembelajaran ya, aktivitas interaktif. Jadi hampir semua kendalanya sama. Jadi siswa kurang aktif, kemudian metode pembelajaran yang belum bervariasi, ya, belum mengenal karakteristik siswa, kemudian media-media apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini dan sebagainya, kemudian pengelolaan kelompok. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang di tahun pertama Bapak Ibu ketemu dengan murid yang senang diajak, ya sesuai dengan keinginan kita, tapi di tahun kedua mungkin berbeda. Jadi itu sebagai guru kita harus banyak memiliki cara, teknik. Ya. Di era sekarang Bapak Ibu ya, di era digital sekarang sudah ada banyak contoh-contoh bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu. Tapi ingat jangan kebablasan, gitu ya. Yang kebablasan artinya membebaskan siswa. Kita seenaknya misalnya mengajar memberikan apa banyak tapi tidak efektif ya. Jadi kita lakukan evaluasi lagi metode-metode mana yang kira-kira cocok untuk anak. Nah di awal tahun pelajaran nanti Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnosis mengenai tingkat kemampuan, cara mereka berbicara, kemudian mental, perilakunya itu Bapak Ibu catat. Sehingga ketika Bapak Ibu menerapkan pembelajaran di kelas nanti, Bapak Ibu mudah mengenali, oh anak ini pendiam gitu. Jadi Bapak Ibu tidak mengabaikan, oh anak ini ceria, anak ini pintar di matematika, anak ini pintar di bahasa. Nah sehingga nanti Bapak Ibu ketika membentuk kelompok bisa mereka berkolaborasi bergilir. Jadi usahakan lebih banyak mereka berkolaborasi daripada individu. Jadi sewaktu-waktu divariasikan saja Bapak Ibu baik di kelas maupun di luar kelas. Itu penguatan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kegiatan observasi dan tindak lanjut Bapak Ibu belajar di PMM sampai selesai kinerjanya. Sekian terima kasih banyak kerjasamanya yang luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwa kesungguhan Bapak Ibu untuk terus belajar dan berbenah. Jadi memang itu yang diharapkan untuk guru di era sekarang Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu hanya berdiam diri saja ya, seperti model-model kemarin sebenarnya, tapi tetap juga berinovasi. Karena anak didik kita setiap tahun itu selalu berbeda-beda sesuai dengan zamannya mereka, di mana mereka lahir, di mana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Itu akan berpengaruh terhadap perlakuan kita terhadap murid. Itu Bapak Ibu penguatan dari saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di semester depan di acara yang sama, di observasi masih seperti ini. Jadi pesan saya Bapak Ibu tetap semangat dan tetap berbenah, jangan puas dengan keadaan hari ini, tapi tetap Bapak Ibu belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas selanjutnya dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD tinggal lagi ya? Jaya, jaya, jaya. Yes. Komjar mulai 3.